Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Selamat sore Ibu-ibu. Perkenalkan saya Widya Nurul dari mahasiswa Farmasi Universitas Peradaban. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penyuluhan terkait penyakit tuberkulosis atau TBC. Sebelumnya di sini ibu-ibu sudah pada tahu belum apa itu TBC? Apa yang ibu kenali tentang TBC itu? Kenalin TBC itu penyakit asma, penyakit batuk, penyakit batuk menaun, sesak napas, itu namanya penyakit TBC yang menaun. Di sini mungkin dari ibu cuma sekilas ya kayak pengetahuan tentang TBC-nya. Nah di sini saya akan mengutik lebih dalam apa itu TBC, karena ibu-ibu yang ibu-ibu tahu itu TBC itu kayak asma, kayak paru-paru flek gitu. Pada dasarnya emang itu berbeda pengertiannya. TBC itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium yang biasanya ditularkan melalui percikan udara seperti berbicara, bernyanyi, ngobrol, sama hanya dengan kita semua yang terinfeksi dengan penyakit TBC. Apa sih gejala dari penyakit TBC itu? Gejalanya yaitu batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Biasanya orang yang terkena TBC itu batuk selama 2 minggu itu berturut-turut. Jadi jika ada dari sini ada anggota yang terkena TBC, sesegera mungkin untuk melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat untuk diadakan pemeriksaan. Selanjutnya ada batuk berdarah. Nah ini sebagai gejala umum dari penyakit TBC. Biasanya yang terkena TBC itu batuknya ada keluar darah seperti itu. Terus sesak nafas, karena adanya penyempitan di dalam saluran pernapasan, jadinya orang yang terkena TBC itu sesak nafasnya gitu. Dadanya sesak gitu. Iya, penyempatan. Nah, terus nafsu makan berkurang. Tiba-tiba nafsu makan berkurang, berat badan otomatis berkurang. Sama halnya kayak penyakit-penyakit yang biasanya. Terus demam meriang dan badan lemas. Demam di sini yaitu dalam artian demam di sore hari yang tidak melakukan aktivitas baik ringan atau berat, tetapi tetap berkeringat itu tiba-tiba. Jadi itu sebagai penjagaannya yaitu menutup mulut dengan saat bersin dan batuk. Jadi dalam kita sebagai orang yang memiliki etika dan tata krama, batuk juga memiliki etika. Batuk yang baik itu seperti apa sih Ibu? Batuk yang baik yang berdahak. Yang batuknya berdahak itu, yang kalau batuk kering kan susah. Tutup mulut, masker. Ya, tahu pedang penuh mas. Orang batuk Orang batuk. Pasti kita orang batuk karapang kan di sebelah kan masker. Ketika berbatuk itu ya benar ditutup mulutnya. Ketika ada orang yang berbatuk dianjurkan untuk memakai masker. Tetapi kan tidak semua orang di sini kemana-mana selalu pakai masker. Jadi etikanya yang saya itu menutup mulut. Pada pakai masker ya. Jangan pakai telapak tangan, karena apa? Karena jika memakai telapak tangan itu takutnya nanti kan memegang yang lain-lain gitu. Jadi bisa pakai tengkuk tangan kayak gitu. Atau enggak pakai sikus gitu. Terus olahraga secara teratur. Ibu-ibu di sini kan sering habis sholat subuh gitu bisa melakukan aktivitas olahraga ringan atau senam kayak gitu. Terus
makan makanan yang bergizi, makanan bergizi juga sebagai bentuk pencegahan dari penyakit TBC. Terus suntik vaksin BCG, suntik vaksin BCG ini kan dilakukan pada anak yang kecil dulu kan, ada yang suntik BCG itu bisa jadi cara pencegahannya. Terus ada perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat salah satunya yaitu membuka ventilasi udara agar sinar matahari itu masuk ke gitu. Sering-sering dibuka. Esok kayak jemur. Terus bagaimana pengobatan TBC ini? Yaitu bisa pengobatan dalam jangka 6 bulan sampai 8 bulan. Itu obatnya diminum dalam jangka 6 sampai 8 bulan pada penderita pasien TBC. Obatnya itu diminum jangan sampai beronggak, tetapi harus secara teratur. Jika minum obat berjeda kayak gitu, jangka panjangnya dijeda-jeda, ada minum ada enggak, itu takutnya nanti obatnya resistensi. Jadi kayak misalkan dosis yang harusnya 10 itu udah kebal kayak gitu. Jangan beronggak gitu. Terus apa sih yang menjadi faktor pemicu dari penyakit TBC ini? Ibu-ibu tahu nggak? Faktor dari TBC ya faktornya orang merokok. Ya bisa itu masuk, tapi tidak semua orang merokok itu memiliki penyakit TBC. Penyakit turunan. Bukan, ini bukan penyakit turunan, tetapi penyakit yang menular gitu. Bukan penyakit yang guna atau penyakit yang terkutuk gitu, bukan. Orang-orang yang cenderung terkena penyakit TBC itu seperti lansia, anak-anak, dan orang yang memiliki penyakit bawaan kayak HIV itu gampang banget terkena penyakit TBC. Kemudian jika ada keluarga yang terkena oleh penyakit TBC, terus kita deket-deket kayak gitu, tapi kita mempunyai imun tubuh yang kuat, itu bisa tidak langsung menular. Nah, tapi ketika kita imunnya lemah, yang kuman yang tadinya tidur di dalam tubuh kita itu nanti bisa berkembang biak, lalu kita bisa tertular. Gitu. Apakah ada sampai sini? Apakah ada pertanyaan dari ibu? Pertanyaannya ya TBC biar sembuh. Ya itu bisa dikonsultasikan ke dokter jika ada gejala-gejala yang tadi saya sebutkan seperti batuk berdahak, terus batuk secara berkala selama 2 minggu, itu bisa langsung dikonsultasikan ke vaskes yang terdekat untuk mengadakan pemeriksaan. Ini aja kemarin 2 rumah balapan batuk. Balapan batuk. Pulau batuk buatan 5 kabeh. Pulau 5 kabeh. Balapan batuk. Ini lagi musim orang batuk, pilek, puyeng. Seandainya pasien minum obat nggak teratur, itu gimana? Nggak apa sih namanya, telat gitu, Kayak lupa gitu. Iya, lupa gitu. Iya, terima kasih pertanyaannya Ibu Isti. Di sini saya izin menjawab. Jikalau pasien si penderita TBC ini lupa, harusnya waktunya minum obat tetapi tidak minum obat gitu, itu pengobatannya bisa diulang dari awal lagi. Soalnya tidak bisa dilanjutkan atau enggak bisa langsung konsultasikan ke dokter gitu. Ini saya lupa minum obat, terus bagaimana tindakannya? Berarti selama 6 bulan apa 8 bulan dia harus terus menerus setiap hari gitu. Takutnya kalau tidak sesuai aturan itu, Akibat batal gitu. obat yang harusnya bisa menyembuhkan itu bisa menjadi malah menggagalkan gitu, karena resistensi obatnya itu kebal, kayak harusnya udah nipis kayak gitu
malah kembali lagi. Ada kan orang dokter bagian obat 3 hari harus habis. Nah, tidak bagus. Kan TBC ini biasanya yang sering terjadi itu menyerang paru-paru. Namun TBC tidak hanya menyerang cuma paru-paru, nanti bisa melalui kulit. Tapi kan yang di TBC ini yang paling sering terjadi itu TBC menyerang melalui paru-paru saluran pernapasan. Makanya kita harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.